Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang deskriptif statistik menggunakan SPSS. Setelah sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana input tadi di SPSS. Hari ini, saya akan mencoba untuk membuat atau mendeskripsikan data statistik di SPSS. Silahkan teman-teman buka datanya terlebih dahulu. Data yang kita gunakan adalah masih data yang kemarin, tetapi ada penambahan beberapa responden, sehingga kita mempunyai 10 responden. Ya, nanti bisa sama teman-teman sesuaikan. Nah, di dalam deskripsi statistik ini, tentunya teman-teman mengenal ada yang namanya ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, ukuran letak, dan juga bentuk distribusinya. Kita juga akan menampilkan bagaimana menentukan ukuran pusat, penyebaran, letak, dan juga distribusinya. Oke, silahkan teman-teman. Nah, sekarang yang harus dibutuhkan adalah data yang akan kita analisis. Dengan cara bagaimana membukanya, klik open, kemudian teman-teman silahkan pilih file yang kemarin sudah kita buat, kemudian ditampilkan di SPSS-nya. Ini adalah data yang akan kita gunakan. Nah, datanya ada sebanyak 10 data dengan variabel yang masih sama dengan yang kemarin. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah klik menu Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik, kemudian ada beberapa pilihan yang harus teman-teman pilih. Ada frekuensi, deskriptif, explore, konsep, dan yang lainnya. Yang akan kita coba bahas pada kesempatan ini hanya dua, yaitu tentang frekuensi dan deskriptif. Yang pertama kita pilih frekuensi terlebih dahulu. Nah, di frekuensi ini, variabel mana saja akan kita deskripsikan. Ya, jadi yang akan kita deskripsikan pindahkan ke sebelah kanan yang kosong ini. Misalkan yang akan kita buat adalah jenis kelamin, maka jenis kelamin diklik, pindahkan ke sebelah kanan. Pendidikan juga akan kita buat, pindahkan ke sebelah kanan. Atau bahkan kita akan buat semuanya juga, tidak masalah, pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Sehingga nanti kita punya 6 variabel yang akan kita buat deskriptifnya. Kemudian di sini ada display frequency table, artinya kita akan menampilkan juga distribusi frekuensinya. Ya, tabel distribusi frekuensinya. Kemudian untuk menentukan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran dan yang lainnya, kita klik di statistik. Nah, di sini ada ukuran-ukuran yang harus kita pilih. Ada ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, ukuran letak, dan juga bentuk distribusinya seperti apa. Ya. Sebagai contoh, kita checklist saja semuanya. Jangan takut salah. Silahkan diceklis semuanya. Kita klik yang kuartil saja, kemudian continue. Selain kita menampilkan ukuran statistiknya, di menu frekuensi ini kita juga bisa membuat yang namanya grafik. Ya, ada di menu chart. Di sini yang diberikan oleh frekuensi menu chart yaitu bar, pie, dan histogram. Misalkan kita akan menggunakan bar. Kalau kita pilih bar, maka kita pasangkan dengan frekuensi. Kalau kita pilih pie, maka pasangkan dengan persentasi. Jadi jangan sampai keliru. Bar pasangkan dengan frekuensi, pie pasangkan dengan persentasi. Misalkan kita akan mencoba menggunakan bar terlebih dahulu. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Ketika diklik OK, SPSS akan mengeksekusinya sehingga tampilannya akan disesuaikan dengan yang tadi kita cek di semuanya. Nah, dari sini ini adalah output yang disediakan oleh SPSS. Jadi nanti ada dua. Kemarin kita menggunakan menu input, sekarang ada yang namanya jendela output. Nah, di jendela output di sini, ini adalah hasil yang sudah dihitung oleh SPSS sesuai dengan yang kita butuhkan atau sesuai dengan yang kita harapkan. Tadi kita checklist semuanya, maka hasilnya pun akan ada semuanya. Terlepas apakah itu betul atau salah, maka SPSS akan menampilkan hasilnya. Kembali lagi kepada kita bagaimana cara menginterpretasikan data yang kita punya. Misalkan saja di sini kita punya yang namanya 6 variabel.
dari jenis kelamin sampai dengan bonus. Kalau kita perhatikan di sini, semuanya mengandung angka, ada nilainya semuanya, tapi tidak semuanya dapat kita jelaskan. Misalkan saja, untuk penjualan, rata-ratanya adalah 16,305. Artinya apa? Rata-rata dari penjualan 10 orang tersebut adalah 16,305. Tetapi berbeda dengan di jenis kelamin dan pendidikan. Rata-rata jenis kelamin dari 10 orang tersebut adalah 1,4. Nah, 1,4 ini dia tidak ada maknanya, meskipun angkanya ada. Kenapa tidak ada maknanya? Karena jenis kelamin itu yang kemarin kita kodekan adalah 1 untuk wanita, 2 untuk pria. Kalau seperti ini hasilnya, maka rata-rata jenis kelaminnya apakah dia laki-laki, apakah dia pria atau wanita, kita nggak tahu. Berbeda dengan yang namanya datanya adalah skalanya interval. Di sini bisa kita artikan, rata-rata lama kerja dari 10 orang karyawan itu adalah 5,6 tahun. Ya, seperti itu. Kemudian, nilai minimum dan maksimum. Ini adalah nilai data yang kita punya. Untuk penjualan, nilai minimum seperti ini 10,3, maksimum 25,10. Sedangkan untuk jenis kelamin, minimum 1, maksimum 2. Ini hanya sebagai pengkodean saja. Ini tidak ada artinya. Ya. Jadi sekali lagi, tidak menutup kemungkinan SPSS menampilkan hasilnya, tapi semuanya bermakna. Kembali kepada kita sebagai seorang statistikawan, mana yang perlu dijelaskan, mana yang tidak perlu dijelaskan. Paham? Oke. Mungkin nanti akan lebih jelasnya di praktikum. Selain kita menampilkan deskripsi statistiknya, kita pun bisa menampilkan yang namanya frekuensi tabelnya atau tabel frekuensinya. Di sini jenis kelamin, wanita ada 6 orang, pria ada 4 orang. Presentasinya 60 untuk wanita, 40 untuk pria, kalau totalkan ada 100%. Demikian untuk pendidikan. Untuk SMA ada 3 orang, D3 3 orang, S1 ada 4 orang, totalnya ada 10 orang, 100%. Berbeda dengan jenis kelamin dan pendidikan, penjualan pun bisa kita buat distribusi frekuensinya, tetapi hasilnya ini sangat kurang tepat kalau kita gunakan distribusi frekuensi. Kenapa? Karena datanya berupa data interval atau datanya adalah data interval atau rasio, ya. Jadi distribusi frekuensi alangkah lebih baik digunakan kalau datanya dia kategorik atau nominal serta ordinal. Meskipun demikian, SPSS tetap menampilkan hasilnya. Tetapi cara membacanya di sini kurang begitu bermakna, ya. Nah, selain menampilkan distribusi frekuensi, tadi kita pilih yang namanya bar chart. Di sini kita tampilkan grafik untuk jenis kelamin, kita gunakan bar. Ada yang namanya laki-laki dan wanita atau pria dan wanita. Wanita ada 6 orang, pria ada 4 orang. Nah, selain kita menampilkan seperti ini, kita pun bisa memberikan angka atau memberikan label di setiap bar yang kita punya dengan cara klik kanan di tabel yang akan kita rubah, edit content, pilih spread window. Nanti di sini akan kita tampilkan bagaimana nilai yang ada di masing-masing grafik tersebut dengan cara klik yang namanya show data label. Klik show data labelnya, kemudian akan muncul menu seperti ini. Kita akan menempatkan angka-angka ini apakah mau di tengah, mau di bawah, atau mau di atas. Secara otomatis dia akan menampilkan di tengah. Kalau saya mau disimpan di atas, tinggal custom, kemudian pilih yang atas seperti ini. Ketika di apply, dia akan ke atas seperti itu. Kalau kita akan di tengah, kita kembali lagi ke sini, kita klik apply seperti ini. Ya, itu adalah untuk menentukan atau menampilkan data labelnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini gambarnya atau warnanya sama. Kita akan memberikan warna yang berbeda, juga bisa sama prosesnya. Klik kanan di grafik yang kita buat, edit content, insert window, kemudian tinggal double klik yang akan kita ubah warnanya. Misalnya yang akan kita ubah adalah yang wanita, maka klik di yang wanita, double klik di wanita,
Di sini pilih fill and border, kemudian misalnya saya ingin warnanya warna merah. Kemudian apply, close. Kemudian close, dia akan berubah. Yang pria, misalnya yang pria itu dengan warna biru juga sama. Klik kanan, edit content, insert window. Kemudian kita pilih yang pria, double klik yang prianya. Maaf, di sini klik yang prianya sehingga di sini ada yang namanya warna kuning tipis. Kemudian di sini double klik, kemudian pilih fill and window, klik yang biru, apply, kemudian close. Jadi seperti ini kita bisa mengubah warnanya dan memberikan berapa angka yang ada di situ. Demikian untuk yang lainnya, ya. Nanti di sini kita bisa pindahkan ke yang namanya Microsoft Word atau Microsoft Office dengan cara bagaimana? Sama, kita klik kanan tapi pilih yang copy. Kemudian paste di Microsoft Word-nya. Nanti buat narasinya seperti itu. Itu adalah untuk grafik yang bar. Sekarang bagaimana kalau kita membuat yang pie? Sama, tinggal kita klik analyze, descriptive, pilih frekuensi, kemudian pilih chart, di sini pilih pie. Continue, sebelum continue kita pilih presentasi, continue, kemudian klik OK. Hasilnya akan sama dengan yang tadi, yang membedakan adalah di grafiknya saja. Jadi nanti grafiknya dia akan berupa grafik lingkaran seperti ini. Sama dengan yang tadi, di sini sudah berbeda. Kita ingin menampilkan berapa persennya, sama, klik kanan, edit content, insert window, kemudian kita klik di sini, maka dia akan menampilkan persentase dari data yang kita punya. Ini 40%, ini 60%, ya. Mudah bukan? Nah, yang kedua adalah kita akan menggunakan menu deskriptif. Klik analyze, deskriptif statistik, pilih deskriptif. Di deskriptif di sini lebih sederhana lagi. Misalkan sama, kita akan melakukan deskriptif dari semua datanya. Pindahkan ke sebelah kanan. Klik option, di sini tidak sebanyak di frekuensi. Hanya ada min, sum, kemudian ukuran penyebarannya, sum pangan baku, minimum, maksimum, rank, varian, distribusinya, bisa kita cek di semuanya, continue, kemudian OK. Hasilnya adalah seperti ini. Tidak ada masalah? Mudah bukan? Jadi nanti teman-teman ketika ada tugas, apakah di kelas ataupun di praktikum, teman-teman tidak usah bingung bagaimana menghitung atau mendeskripsikan data yang kita punya, ya. Perintahnya ada di SPSS semuanya, menunya ada di SPSS, tinggal kita menerangkan atau menginterpretasikan dari hasil yang kita punya. Nah, selain di menu frekuensi, untuk membuat grafik secara manual, kita bisa juga di menu graf. Misalnya kita klik graf di sini. Kemudian pilih legasi dialog, di sini pilihannya banyak sekali. Ada bar, line, area, dan seterusnya. Ya, misalnya kita akan membuat yang pie, tapi hanya untuk satu variabel. Klik pie, kemudian pilih summary for group of case, define. Di sini akan kita lihat, misalnya pendidikan. Pendidikan akan kita buat diagramnya. Karena diagram yang kita pilih adalah pie, maka pilih adalah persentase of case. Klik OK. Nanti akan ditampilkan adalah untuk pendidikan saja. Bagaimana menampilkan presentasinya sama seperti yang tadi? Klik kanan, edit content, insert window, kemudian pilih yang namanya show data label. Dia akan menampilkan presentasinya, close, kemudian kita close lagi, di sini akan tampil ada seperti itu. Ya, jadi silahkan teman-teman bisa mengeksplor bagaimana membuat atau bagaimana membuat deskripsi statistik dari data yang kita punya, bisa menggunakan perintah frekuensi ataupun menggunakan perintah deskriptif. Mudah bukan? Tidak ada masalah ya. Oke, selamat mengerjakan.
Selamat mengeksplor. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.